Masih ada sampai kini tompek suluknya. Ada kata ambo. Di mana tompek suluknya? Di Kiap Jaya. Kok Kiap Jaya? Kenapa Ustadz Somad tahu Kiap Jaya? Sebab disitulah ambo bersuluk dulu. Itu tompek ambo bersuluk. Itu kama kelambu ambo masuk pintu tuh sebelah kanan. Itulah kelambu ambo. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan. Kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pinjam selop kojab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balam, ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampak jamaah belum makan. Apa kabar jamaah, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan awak sodonyo dapet syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Berapa bulan yang lalu ada kiai dari Jawa datang ke rumah ambo. Joleh suara ambo. Inyo sesudah minum teh, makan kue, nyo bertanya ke ambo. Ada yang mau saya tanya ke Ustadz Somad. Kata ambo, yolah apa namanya? Keilmuan orang Riau ini sanatnya kemana? Kata. Sanatnya maksudnya silsilah ilmu orang Riau kau kemana? Jadi lama juga. Lama rasanya ambo jadi ustad. Baru itulah pertanyaannya agak poning kepala awak. Dari mana ilmu orang Riau kau? Lama ambo temonong. Sesudah itu ambo pun teringat. Kata ambo, dari Nabi Muhammad turun ke Abu Bakar. Ke siapa? Dari Abu Bakar turun kepada Salman Al-Farisi. Siapa? Dari Salman Al-Farisi turun kepada Qasim bin Muhammad. Siapa? Dari Qasim bin Muhammad turun kepada Ja'far Shadiq. Siapa? Dari Ja'far Shadiq
turun kepada Abu Yazid Al-Bistami. Siapa? Bisa diulang dari awal? Dari Abu Yazid Bistami kok ke murid-muridnya tobang sampai ke Afghanistan, namanya Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Itulah maka tarekat iko namanya tarekat Naqsyabandiyah. Dari Imam Bahauddin Naqsyabandi turun kepada menantunya namanya Imam Alauddin At-Tari. Dari Imam Alauddin At-Tari kau turun ke muridnya tobang sampai ke Irak, turun kepada Imam Diyauddin Khalid Al-Qurdi. Maka tarekat iko namanya Naqsyabandiyah Khalidiyah, karena ada nama Imam Khalid. Dari Imam Khalid iko turun kepada muridnya namanya Abdullah Afandi. Dari Abdullah Afandi turun kepada muridnya namanya Sulaiman Al-Quraimi. Dari Sulaiman Al-Quraimi turun kepada muridnya namanya Sulaiman Zuhdi. Dari Sulaiman Az-Zuhdi turun kepada muridnya orang Riau namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Datang sultan dari Langkat namanya Sultan Musa, lalu beliau pun pergi ke Langkat, dibuatlah nama kampung Babus Salam. Orang Melayu payah menyebut Babus Salam, nak ke mana? Bersilam. Orang Riau yang punya anak, orang Langkat Sumatera Utara yang punya nama. Itu silsilah nan pertama. Silsilah yang kedua, Ustaz. Silsilah yang kedua, tolong ingat baik-baik, Iko akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Dari Nabi Muhammad ke Abu Bakar, dari Abu Bakar ke Salman, dari Salman ke Muhammad Qasim bin Muhammad, dari Qasim bin Muhammad kepada Ja'far Shadiq, dari Ja'far Shadiq kepada Abu Yazid Al-Bistami, kepada murid-muridnya tobang sampai ke Uzbekistan Bahauddin Naqsyabandi, turun kepada menantunya Alauddin At-Tari, turun ke bawah sampai ke Irak Diyauddin Khalid Al-Qurdi An-Naqsyabandi, turun kepada muridnya namanya Abdullah Afandi, turun kepada Sulaiman Al-Quraimi, turun kepada Sulaiman Zuhdi, turun kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, turun kepada muridnya dari Aceh namanya Buya Muhammad Wali. Dari Muhammad Wali turun kepada muridnya Buya Aidarus. Dari Buya Aidarus turun kepada anaknya Buya Alaidin. Dari Buya Alaidin turun kepada murid-muridnya di Darussalam Batu Besue. Salah satu alumni Darussalam Batu Besue itulah dia Ustadz Fadli Rahman, kawan ambo sekelas di UIN Atuang. Nah, yang ganteng tapi nyola bebini. Oh, jadi itu silsilah uang Riau Pak Ustadz. Yo, ada jalur lain Ustadz? Ada. Mana jalurnya? Dari Nabi Muhammad ke Abu Bakar, dari Abu Bakar ke Salman, dari Salman ke Qasim bin Muhammad, dari Qasim bin Muhammad ke Ja'far Shadiq, dari Ja'far Shadiq ke siapa tadi? Abu Yazid Bistami, turun ke murid-muridnya tobang ke Afghanistan, ke Uzbekistan Bahauddin Naqsyabandi, turun ke menantunya Alauddin At-Tari, tobang ke Irak Syekh Khalid Al-Qurdi An-Naqsyabandi. Dari Syekh Khalid turun ke muridnya Abdullah Afandi, dari Abdullah Afandi turun ke muridnya ke Syekh Ismail Al-Minkabawi, dari Ismail turun kepada muridnya Syekh Mahmudin Deli, dari Syekh Mahmudin Deli turun kepada muridnya Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, dari Syekh Abdurrahman Tanjung Alai turun kepada muridnya Syekh Ja'far Pulau Godang, dari Syekh Ja'far Pulau Godang turun kepada muridnya Khalifah Mayung, dari Khalifah Mayung turun kepada Buya Somad,
dari Buya Somad turun kepada anaknya kini, itulah dia Syekh Zulkarnain nan Adoki. Boleh bisa dicitokan ke anak-anak awak, insya kalau bisa inge alhamdulillah, nan indak bisa inge bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Yang ambo hormati Buya Aziz dari Pulau Godang, Buya Gani Ongku Kari, Buya Makmur. Nan indah ambo sobi namanya bukan ambo indah hormat, ambo indah ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, nan malam bebini dan alam besunat. Sodonan hadir iko dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lopehlah malu ambo pada kiai dari Jawa tadi de ado tarekat Naqsabandiyah. Inyo pula nan heran bertanya. Jadi silsilah Wang Riau kau sampai kepada Syekh Khalid Al-Kurdi anak Sabandi. Yo ketemu. Dari Syekh Khalid ke Abdullah Apandi, dari Abdullah Apandi kepada Ismail Al-Minkabawi, dari Syekh Ismail kepada Syekh Mahmudin Daili, dari Syekh Mahmudin Daili turun kepada Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, dari Syekh Abdurrahman Tanjung Alai turun kepada Syekh Ja'far Pulau Godang. Dari mulai Sungai Kampar kok sampai ke Singapura, sampai ke Batam, sampai ke Malaysia, itu sanadnya kepada Syekh Ja'far Pulau Godang. Masih ada sampai kini tompek suluknya. Ada kata ambo. Di mana tompek suluknya? Di Kiap Jaya. Kok Kiap Jaya. Kenapa Ustadz Somad tahu Kiap Jaya? Sebab disitulah ambo bersuluk dulu. Itu tompek ambo bersuluk. Itu kama kelambu ambo masuk pintu tuh sebelah kanan. Itulah kelambu ambo. Malam itu ambo disuruh mandi oleh Buya Somad. Untuk Buya Somad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wang mandi. Ambo mandi dari tompek mandi. Nanti ambo nak nengok tompek mandi itu masih macam dulu atau lah ada perbaru. Nampaknya gedung-gedung bau lah, cantik-cantik, elok-elok. Mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati panjang umur, sehat badan. Habis ambo mandi masuk ke dalam pakai kain putih. Sesudah itu ditalkinkan ke telinga, la ilaha illallah. Makanya waktu ambo ceramah di Bali, kama tu ketek koci kama tu. Orang yang menangkap ambo tu 20 orang. Dicabutnya podang. Kami bunuh kau Abdul Somad. Lah selesai dari itu ambo balik ditanya dek wartawan. Ustaz waktu dikepung nak dibunuh orang itu Ustaz tak takut mati? Kata ambo lah dulu mati waktu bersuluk dulu. Wallahi tallahi billahi demi Allah, waktu wang tu mencabut podang di kamar tu nak membunuh hamba, disitulah hamba tinggal bahwa ambolah mati di Kiap Jaya kok. Pertama mandi itu adalah mandi jenazah. Sesudah itu dipakaikan kain putih itu kain mayat, kain kapan. Setelah itu bisikkan ke telinga, la ilaha illallah, itulah talqin mati. Sesudah itu ambo dimasukkan dalam kelambu. Kelambu itu adalah liang lahat. Sebelum berzikir awak ada rabitoh kubur, awak memanglah mati madu Allah. Itulah dalam tarekat Naqsabandiyah, mutu qabla anta mutu, mati sebelum. Ceramah ambo di Kalimantan, dicabut dek uang tu podang, dihalangnya di jalan, dipotong uang tu ayam, diminumnya dah ayam mentah. Abdul Somad jangan datang ke kampung kami, nanti kami bunuh mati katanya. Ambolah mati di Kiap Jaya. Maka ambo harap dengan hadirnya Pak Bupati kok ke depan kalau ada suluk lagi, tolong yang ikut suluk iko kepala dinas, kepala badan, kepala kantor.
Apa caranya Pak Bupati supaya orang kau wajib bersuluk? Yang tak mau bersuluk nonjok. Ambo kosongkan jadwal ceramah ambo 10 hari. Januari 2007 boleh ambo stop, ndak ada kegiatan, ambo datang ke siko, ambo bersuluk. Kalau terlalu lama 10 hari, mungkin Pak Bupati dapat dispensasi. Cubalah lobby-lobby, saya entah bisa entah ndak, supaya minta buatkan namanya suluk ekspres, supaya talqin hari Jumat, habis sembahyang Jumat talqin, suluknya hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin tetap masuk kantor. Sebab suluk iko bukan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih iko syaratnya, iko rukunnya, iko wajibnya, iko aik, iko membatalkan, iko makruh. Suluk iko adalah ilmu rasa. Rasa ini tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai ku ceritakan apa rasaku, rasaku belum tentu rasamu. Apalah yang Ustaz rasakan waktu bersuluk 10 hari. Tadi ambo ada kata sambutan Pak Bupati tadi yang ambo garis bawahi. Uang ambo suluk akan ditanggung Pemda, sodo lauknya ditanggung. Bersuluk indah pakai lauk Pak Bupati. Nasinya secupa. Memang meniti air mata. Memasukkan nasi segonggam kau ke dalam poi indak berlauk. Kenapa waktu bersuluk itu awak nasi kau indak berlauk? Sebab kalau masuk ayam, masuk kambing, masuk ke dalam badan, inya menjadi libido seksual. Inya kalau masuk kambing itu ke dalam badan awak, bawa awak nak menanduk aja. Kalau masuk ayam, nyo nak mematuk aja, nak mencakar. Makanan masuk nasi putih, itu sekedar mengisi poin biar supaya jangan pingsan, biar supaya mati awak. Amu ditanya dek uang, kenapa uang selama bersuluk itu tidak makan daging? Sebab awak bersuluk dalam kelambu pojam matung. Kalau makan daging, awak tidak ingat Allah, ingat bini. Ustaz Tengku Zulkarnain ditanya dek uang, kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Inyon jawabnya di uang tu ndak serius, ni jawab pula ndak serius. Sebab banyak nyamuk. Sebenarnya adalah hasdar dam. Apa itu? Supaya awak ingat dalam napas. Napas awak nambah ambui, nan ditarik. Napas awak kan dua. Tarik sekali, ambui sekali. Indak lalai kepada Allah Ta'ala. Itulah yang ditanam. Payah mau menciptakannya. Sebabnya mesti ditalkin dulu. Jadi kalau ndak cito suluk iko, betalkin dulu ikut. Kalau masih pembukaan, masih bisa pendaftaran kini, daftar kini. Kalau indak, setahun awak ada beberapa kali suluk, maka ikutlah suluk. Kalau ada orang di Papua indak bersuluk, wajar. Mungkin ndak ada Syekh Mursyid. Kalau ada orang di Sulawesi ndak bersuluk, maklum. Mungkin ndak ada rumah suluk. Tapi orang Riau, orang Kabupaten Pelalawan indak bersuluk, ayam mati di lumbung padi. Padi begitu banyak, tapi awak mati ndak berzikir. Suluk itu apa? Suluk itu dari bahasa Arab. Salaka yasluku, sulukan, orang nan berjalan. Awak ndak bonti, awak berjalan. Nan awak cari dalam suluk itu apa? Bukan ondak kobal, bukan berjalan di atas sungai Kampar, bukan tobang di atas awan. Lalu untuk apa? Sebelum zikir, datang setan berbisik, waang ondak kobal, waang nak tobang. Maka guru awak membisikkan, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Yang ambo maksud dalam zikir ambo iko hanya engkau, waridaka matlubi. Yang ambo cari bukan kobal,
yang ambo cai bukan sakti, yang ambo cai bukan tobang, yang ambo cai adalah ridha Allah. Kalau awak mencari surga, dapat surga. Allah tentu dapat ridha Allah. Tapi kalau dapat ridha Allah, yang lain pasti dapat. Wala saufa yu'tika rabbuka. Kau banyak uang berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Mulut menyabik subhanallah, hati ingin kesawit. Namanya zikir berondol. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mulut menyabi alhamdulillah, hati ingin gaji 3 boleh. Apa yang awak inginkan sesudah bersuluk iko? Itulah ayat yang dibaca Buya tadi. Allazina yadhkuruna Allah, orang yang ingat pada Allah, qiyaman, togak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, bergolek, togak, duduk, berbaring, Allah, 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 Allah. Ambo diajak dek moge. Moge itu motor gede. Uang-uang moge kau ngajak ambo naik motor 1000 cc dari Pekanbaru ke Payakumbuh. Ustaz, nanti kita naik moge dari Pekanbaru Payakumbuh. Oke, I'm coming. Sampai di simpang Rantau Rantau Berangin. Sampai di simpang Rantau Berangin, orang tuh nyuruh kamu masuk dalam motor. Ustadz, videonya udah cukup, Ustadz masuk aja dalam mobil. Nanti kalau udah lobek bau, nanti tututi uang kau banyak anak nengok mau kuambo. Ustadz, sampai Rantau Berangin, Ustadz berhenti, Ustadz naik mobil, nanti naik motor lagi di Payakumbuh. Kata ambo, iko pembohongan. Berarti dibuat videonya seakan-akan ambo akan terus bawa motor iko sampai Payakumbuh. Ambo tengok kecepatannya 140. Sampai di Payakumbuh ditanya dek uang, Ustadz selama membawa motor itu tadi apa yang Ustadz ingat? Isi itulah nampak naksaban dia tuh. Selama di jalan itu Allah, 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 Allah. Andai tobangnya langsung masuk ke surga Jannatul Firdaus. Orang yang matinya Allah, maka matinya husnul khatimah. Itulah yang anda awak cari dalam suluk ika. Maka kalau kepala dinas bersuluk, insya Allah kepala dinas tidak akan korupsi. Maka kalau Kapolres bersuluk, membawa Kapolsek, membawa Babin Kamtipmas, insya Allah polisi akan jujur, tidak akan makan duit Arab. Sebab apa? Sebab selamanya razia itu Allah, 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 Allah. Datang uang membaik duit pak, Allah, 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 Allah. Kalau anggota DPRD bersuluk, diancam dek uang, inyo tidak akan takut. Kenapa? Karena dalam hatinya selalu Allah, 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 Allah. Tidak putih lagi. Jadi kalau ada tuan guru, Buya awak menyabui, si Bu disiko, si Bu disiko, si Bu disiko. Pada tahap latihan, suluk adalah latihan zikir. Pelatihan pegawai ada, pelatihan PNS ada, pelatihan zikir. Puncaknya adalah awak indak lupa, indak lalai. Apapun yang terjadi, awak tetap bersama Allah. Sedang ramai awak bersama Allah, sedang sunyi bersama Allah. Apa nan selalu awak sabui, apa nan selalu awak ingat, apa nan selalu awak masukkan ke dalam itulah nan datang waktu awak sakratul maut. Mati awak sonang dalam la ilaha. Nan jahe yang jahat di badan awak kau bukan gula, yang jahat bukan kolesterol, yang jahat bukan asam urat, yang jahat bukan asam lambung,
Yang jahat bukan diabetes mellitus, yang jahat itu adalah pikiran. Betul? Banyak uang kau mengaku. Ambo ku masaki. Dek, yang lama-lama toga, uang kau mengamuk. Uang kau ndak menengok ambo. Lo ambo boleh tahu daripada melayang selop tuh. Sampai mana tadi hilang lebahan ambo. Ambo ku masaki basuo sama dosen UIN. Kata ambo, apa dosen sakit? Ambo tidak sakit buya. Jadi apa kau jawab di rumah sakit? Mertua saya kakinya luka. Nah mertua ambo kakinya luka kok. Kata dokter, ibu ini kakinya luka, kelihatannya ibu ada diabetes. Nanti kalau lukanya ini terus melarat kemana-mana, ini nanti diamputasi, dipotong, kaki ibu dipotong. Takutnya dalam kepalanya kaki dipotong, kaki dipotong, kaki dipotong, kaki dipotong. Ikut kini komanya di ICU. Gara-gara fikir ada uang indak makan kambing, indak gulai kambing, indak sate kambing. Dek apa kolesterol naik? Gara-gara pikiran. Maka uang tarekat pikirnya tidak panjang, karenanya sibuk memikirkan iko. Kalau terlalu sibuk memikirkan iko poneng. Tapi uang tarekat Allah 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 Allah. Lak putih. Payah menciptakan tarekat kos kepada orang nan ulun tapi ndak apalah mau ceritakan. Sama macam awak makan ambo minum teh tai. Bukan tai. Teh Thai tea dari Thailand. Ditanya dia orang, Ustadz bagaimana rasanya Thai tea? Cemana caw? Teh rasa-rasa campur, susah menciptakannya. Sebab itu pengalaman spiritual. Apa cito awal Ustadz masuk tarekat ku, apa citonya? Tahun 2006 boleh. Waktu itu umur ambo 39 tahun. Suatu malam ambo bermimpi, datang Datuk ambo. Kata Datuk ambo, kalimatnya dua je. Waang bersuluk. Kata Datuk ambo, waang bersuluk. Lalu kemudian besok pagi jago ambo cakapkan ke almarhumah mak ambo, mak, ambo malam tadi mimpi. Kata almarhum Datuk, waang bersuluk. Lah topek tu kata mak. Umur waang kini lah 39. Keturunan awak umur 40 bersuluk. Maka ambo kontaklah adik kelas ambo, Buya Syekh Zulkarnain. Buya, bila jadwal suluk? Ambo insyaallah berapa bulan lagi umur ambo 40. Kini banyak orang nyambi ambo 27. Ambo sabi ambo lah 40. Itulah kau ada yang bersuluk. Umur kau kan bukan masalah angka, masalah rasa kan. Umur ambo kau lah dokek 40. Jadi keluarga kami kau 40 bersuluk. Ambo ndak bersuluk. Ayolah bang. Nanti ada di Kiap. Itulah bulan Januari ambo datang. Memang kalau menunggu mimpi, jangan menunggu mimpi macam ambo. Sebab mimpi ndak bisa direquest. Jadi ambo ajak kepada tuan-tuan, bapak-bapak, ibu, kalau laki ibu bersuluk, ibu indak khawatir lagi laki ibu dilarikan pelakor. Kini cobalah tengok Instagram, sosial media, banyak kawan ambo dikirim foto cewek-cewek cantik. Ambo kok kalau ndak bersuluk mungkin ndak tahulah. Maka istri ambo tenang. Kenapa? Nya tahu ambo lah bersuluk. Berapa banyak cewek-cewek datang menawarkan macam-macam. Kata Allah, 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 Allah. Cobalah tengok komen-komen di Instagram tuh. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Gitu. Mana mempan awak lebu suluk. Allah, 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 Allah. Ambo naik pesawat. Naik pesawat satu hari kadang transit berapa kali. Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Palu,
3 kali naik pesawat, awak lah menunduk, lah menunduk, tetap datang pramugari, nomor berapa katanya. Lah terduduk, awak lah menunduk, tanya mau minum apa, minum teh, kata, teh batang, teh pucuk apa teh daun, kata. Mau yang angek aja atau angek-angek kuku, kata. Coba kalau nggak bersuluk awak, pastilah awak latah, nomornya berapa, kata awak. Ibu, kalau ada laki ibu bersuluk, insya Allah selamat keluarga ibu sakinah. Bapak, kalau bini bapak bersuluk, insya Allah inyo tidak akan banyak permintaan. Sebabnya lah dimatikan, lah mandi mayat, mandi taubat, lah pakai kain kapan, lah masuk ke liang lahat, rabitatul qabr, rabitatul maut. Tidak banyak permintaan. Inyo hanya berharap kepada dunia. Tapi kalau apa macam-macam, ingat, uang bersuluk kok doanya makbul. Mana contoh uang bersuluk kok doanya makbul? Kok kasih paping blok, kasih langsung jadi bupati. Tidak ada pakai kampanye-kampanye. Ambo dibawa di Haji Zukri kampanye sampai masuk ke dalam. Kemana awak potong? Hah? Pokoknya ke topi dunia. Tapi di siko pernahnya kampanye di siko? Tidak. Cukup uang bersuluk ikut tuajuh 2 kali. Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat. Dituajuhkan uang tu selesai duduk. Anak-anak muda, kalau kalian ingin tenang, bersuluk. Kalau dapat jodoh, bersuluk. Yang lah dapat, insyaallah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Semakin besar kota Jakarta, Bandung, Surabaya, apa yang dicari uang itu iko? Yang dicari adalah ketenangan. Di kantor ndak tenang, ditekan atasan. Di jalan ndak tenang, konai razia. Di rumah ndak tenang, ditokan bini. Akhirnya mencari ketenangan ke diskotik, dugem namanya. Dugem itu duduk sambil gemetar. Masuk ke karaoke, nyanyi dangdut ndak tenang, nyanyi rock ndak tenang, R&B ndak tenang, happy metal ndak tenang, makan pil anjing gilo agak tenang, pakai sabu-sabu, pakai narkoba. Apa yang dicari uang mabuk? Mencari ketenangan. Uang bersuluk menemukan ketenangan. Karena tompek suluk Kiap Jaya itu apa namanya? Mutmainnah. Mutmainnah, jiwa yang tenang. Di mana letak tenang? Letak tenang bukan di mata, letak tenang bukan di telinga, letak tenang bukan di tangan. Letak tenang, huwallazi anzalas sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulub. Qulub. Yang mana qulub itu? Dipegang 2 jari di bawah, bergetarnya. Masih ada getarnya? Alhamdulillah. Kalau ndak ada, copek bayi tahu. Kain kapan lah siap. Bergetarnya di bawah. Macam mana aso getarnya? Itu yang normal. Jantung kau ada yang tak normal. Jantung kau biasa detaknya ndak normal 2. Pertama jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo. Maka orang yang banyak utang itu kalau didengarnya suara sepeda motor, itu langsung jantung tuh. Tapi orang yang berzikir tenang. Ambon ndak takbur, ndak sombong. 200.000 orang, 200.000 orang di stadion full penuh. Ditanya orang ambo, apalah amalan Buya menghadapi 200.000 orang? Enggak ada amalan lain. Ambo duduk, ambo pasang zikir itu. Allah, 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 Allah. Ambo ndak ada apa-apanya. Iko sodonya hamba Allah. Inyo na menggerakkan jantung uangko. Iko na menghidupkan uang. Inyo na mematikan uang. Ambo bukan apa-apa dan ambo bukan siapa-siapa. La haula wala quwata illa billah. Itu dapat awak ditarekat nak kesaban dia. Maka ambo ndak ingin cuma
kami nan mendapatkan ketenangan iko, ambo ingin awak sodonyo dapet ketenangan, maka ndak ada jalan lain. Kalau lon mendaftar kini, mudah-mudahan masih hidup waktu suluk berikutnya insyaallah. Tapi kalau mati 2-3 iko, ambo ndak salah. Lah ambo sampaikan. Banyak uang kalau ditanya bila ang suluk, nantilah nunggu tua. Suluk ndak nunggu tua. Sebab malaikat maut kalau datang tu ndak bertanya, "Wah, ang lahir tahun berapa?" Bila ang bersuluk, ambo bersuluk nunggu siap. Suluk ndak nunggu siap. Sebab malaikat maut kalau datangnya ndak tanya, "Awang lah siap?" "Belum, ambo ke situ dulu ya." Maka bersuluklah sebelum malaikat maut tiba. Nan muda nan tua ikut bersuluk. Maka kenapa Naksabandiah dilangkat itu maju? Sebab sultannya, Sultan Langkat, Sultan Musa itu yang bersuluk. Kalau sudah pemimpinnya dokek dengan ulama, dokek dengan tarekat, maka sampai ke bawah lah insyaallah. Alhamdulillah, Haji Zukri dokek dengan tarekat Naksabandiah, dokek dengan khalifah, dengan buya-buya awak doakan inyo istiqomah menolong agama iku. Ambo potang waktu mendukung itu memang diserang orang. Abdul Somad mendukung PDIP katanya. Oh, di mana-mana. Untung dapat ambo ilham. Mungkin barokat zikir itu juga. Allah dapat pi. Singkat aja tanya. Tanya di wartawan. Kenapa Ustaz mendukung orang-orang PDIP? Kata ambo, PDIP yang di Riau iko PDIP syariah katanya. Terdiam waktu. Inyo tamat pesantren, inyo peduli pada tarekat, imam-imam masjid penggali kubur, inyo kasih bantuan, inyo akan membuatkan replika Masjidil Haram. Anda mencari uang macam mana lagi? Bagi uang tarekat itulah selesai, karena mereka tahu bahwa hatinya tetap menyebut Allah, Allah, Allah. Semakin awak tua, semakin berumur, semakin bercakap ndak bonti-bonti apa-apa. Macam mesin pompong usah. Ambo duduk di bawah lam waktu acara tepung tawar lam. Ada satu tokoh uang Riau, umurnya lebih 70. Inyo bercito ndak bonti-bonti apa-apa. Panitia lah poning kepala. Oh, nak menyetop apa kok? Panitia takui. Disitulah ambo paham. Semakin bertambah umur, semakin tua, awak semakin banyak cakap. Tapi uang tarekat Naksabandiah makin tua, makin indah bercakap. Itu pengalaman ambo. Kenapa? Sebab uang tarekat Naksabandiah inyo ndak sibuk dengan dunia, inyo sibuk dengan dirinya di dalam Allah, 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 Allah. Ambo ingin di hari tua ambo macam uang-uang tarekat Naksabandiah. Satu jawab, satu tanya, satu cakap, satu. Habis itu sibuk dengan zikirnya. Kenapa? Tuba liman syaghalahu aibuhu an ayubin nas. Sibuk dengan dirinya sampai ndak sempat lagi memikirkan uang lain. Kini awak di medsos itu banyak memikirkan uang lain. Zaman dulu kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, awak tenang di dalam kamar. Kini kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, masuk ke dalam kamar, tengok Facebook, poning kepala. Di komen uang, komen niko. Hidup ini tidak berat. Yang boleh kau memikirkan cakap uang. Betul, Bu? Mengaku kok. Tapi uang Naksabandiah nyondak poneng dengan itu. Ambo ke uangnya penasaran. Kenapa lah uang Naksabandiah iko potek tasbihnya copek? Ambo dulu sebelum bersuluk potek tasbihnya polan. Potek tasbihnya polan. Rupanya yang ambo tasbihkan tuh Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mereka yang dipoteknya adalah Allah, 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 Allah. Nggak pedulinya kanan, nggak pedulinya kiri, nggak peduli muka. Yang penting inyo bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah, 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 Allah.
Makanya ibu kalau punya laki pengamal tarekat Naqsabandiyah, tenang, merepet ibu 3 jam, tenang, Allah. Kalau tidak percaya, coba tanya bini ambo. Tak perlu peduli awak pada hidup iko, dan awak pedulikan hubungan awak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ambo ceritakan iko adalah pengalaman pribadi supaya sembahyang awak insya Allah lebih khusyuk. Kenapa? Jangankan di dalam sembahyang, di luar sembahyang pun awak diajarkan khusyuk. Allah, 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 Allah. Kalau sekedar khusyuk sembahyang, bukan awak takbur, memang berat. Tapi khusyuk di luar sembahyang, khusyuk di masjid biasa, tapi khusyuk di luar masjid, maka itu perlu ada pelatihan. Tentara perlu apa tidak bersuluk? Perlu. Tentara akan dikirim ke Papua, tentara akan dikirim perang. Kalau ndak kuek batinnya di dalam, kalau ndak kuek Allahnya, ini akan mencret. Tentara Israel ditangkok di uang Palestina, maaf cakap, dibuka bajunya, rupanya pakai pempes. Terkoncing-koncing, mohon maaf, menghadapi tentara Palestina. Tentara awak kalau bersuluk, maka insya Allah kuek batinnya, kuek zahirnya, kuek kalbunya. Sebab apa? Detak jantungnya tidak pernah berhenti pada Allah, 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 Allah. Apa iya Ustaz Somad itu selalu ingat Allah, kadang-kadang lupa juga. Macam meniti di atas pematang, iko padi di tanah kok kan ada jalan, namanya pematang, tanah liat yang licin. Kadang-kadang jatuh juga lupa, tapi copek naiknya. Itu beda orang tarikat. Orang tarikat iko kadang terplesetnya naik, copek balik. Agak terpleset sedikit, naiknya balik. Kalau awak tidak bertarikat, terpeleset, masuk ke sawah, menangkuk ikan pula di kolam, lambek baliknya. Bahayanya berzikir kalau tidak berguru, tidak bermursyid. Ambo ceramah di Jalan Sudirman. Sesudah ceramah datang ibu-ibu membawa tasbih kayu segodong-godong itu. Ustaz, ada yang mau saya tanya sama Ustaz. Kata Ambo, apa Bu? Kenapa ibu tidak bertanya di tadi waktu pengajian? Saya segan menanyakan ini karena ini masalah pribadi. Saya mau bicara sama Ustaz ompek mato. Kata Ambo, jangan kan ompek 3 pun bisa. Apa namanya? Saya Pak Ustaz, setiap Ambo berzikir, Ambo tahu siapa tamu Ambo yang akan datang. Ambo kalau naik motor ke Sumbar, Sumatera Barat, Ambo tahu bis apa, truk apa yang ada di balik bukit. Sodonan tersembunyi kok bisa Ambo tengok. Ambo luar comeng. Jadi ibu tahu sodonan tidak nampak? Tahu Pak Ustaz. Ambo tanya ibu jawab dengan jujur ya. Yo, jangan bohong. Yo. Sesudah ibu berzikir, tahu siapa tamu yang akan datang, apa yang sembunyi di balik dinding ibu tahu, ibu semakin ingat Allah atau makin lupa? Jawab jujur. Ambo semakin lupa Pak Ustaz. Ambo semakin lupa Pak Ustaz. Kata Ambo, ibu sedang mengalami kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Tapi yang ibu dapat kok bukan kasyaf ilahi, itu namanya kasyaf syaitani. Sebab ibu berzikir tidak berguru. Ada guru ibu? Tidak Pak Ustaz, saya zikir sendiri. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Saran Ustaz apa? Saran saya, ibu cari mursyid, ibu baiat tarekat, berguru, citokan pengalaman-pengalaman spiritual, maka selamat ibu dari disosekkan setan. Iyalah Pak Ustaz. Sesudah itu tidak bersuara lagi. Entah kemananya hilang. Jadi tuan-tuan yang ada di Kabupaten Pelalawan, sanad awak bersambung, guru awak joleh, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fikihnya fikih Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali, sekolahnya Al-Azhar Kairo Mesir, dibantu oleh buya-buya awak nang senior yang tua, Angku Kari, Buya Makmur, Buya Aziz,
maka ndak ada alasan lagi bagi uang Riau, uang Kabupaten Pelalawan indak datang bersuluk. Kau tompek bersuluknya, ada berapa tompek lain. Mudah-mudahan ke depan makin banyak uang Riau nan bersuluk, maka Riau iko baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iko kotak untuk infak, silakan jalankan keliling. Iko yang sudah mati ko insyaallah diboinya sadun. Ibu-ibu, bapak-bapak nandak cukup duit, itu godang kotak. Jadi bisa diisi pakai golang, rantai, cincin, golang kaki. Tolong satu kotak naik kate, sebab ikan-ikan nang godang banyak di sini. Ada ikan toman, ada tapah. Nah, kalau di bawah kan nampaknya pantau-pantau aja kok. Jangan sepele bu ya. Ikan pantau pun kalau 3 kontainer godang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uang tarekat ndak sama sama uang fikih. Uang fikih nan dipikirkannya halal apa haram. Uang tarekat halus. Selama bersuluk di kiap, nama masak nasinya mesti perempuan berwudu. Nama masak nasi air panasnya mesti berwudu. Mohon maaf, perempuan yang sedang halangan haid ndak boleh memasakkan nasi. Sebab apa? Sebab terhalang, terhijab. Uang tarekat iko halus. Itu maka tadi ambo pinjam selop iko. Walaupun ndak ambo bawa balik, ambo izin tadi. Pakai selop kejap yo. Padahal kalau ambo ndak pakai, nyo izin yo. Tapi mesti ada izin awak. Uang tarekat inyo tidak aja mengaji nanti surat halal, haram, makruh, mubah. Tapi nyo mengkaji hijab-hijab yang menghalanginya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesudah seboleh tahun Imam Al-Ghazali berkhalwat, 10 hari berkhalwat. Khalwat itu artinya bersunyi-sunyi. Bersunyi-sunyi. Dalam kelambu itu cuma awak berdua sama Allah. Bersunyi-sunyi. Handphone mati. Ustaz dulu waktu 10 hari bersuluk tu, handphone ambo mati 10 hari. Ambo indak mencukur kumis, indak mencukur jenggot 10 hari. Kalau ambo balik ke mata kaji emak ambo 10 hari ndak ada hidup handphone, la salam wala kalam. Jadi awak betul-betul khalwat. Khalwat artinya bersunyi-sunyi, cuma awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata guru ambo dulu? Yang paling susah hidup iko adalah merasa sunyi di tengah keramaian, merasa ramai di tengah kesunyian. Itulah yang paling susah. Kau ramai uang kau ramai, tapi awak merasa sunyi sebab cuma awak berdua sama Allah. Waktu awak sedang surang, awak merasa ramai. Sebab apa? Sebab awak merasa ramai berdua dengan Allah. Itulah yang sedang awak alami masa berkhalwat. Pojam mata, datang macam-macam, buka biji mata. Datang macam-macam, datang cigak, datang cingkuk, datang babi, buka mata. Godaan-godaan, citokan ke Syekh Mursyid. Kau datang tadi. Wah, ngapa datang? Ambo datang mau condo-condoi kau. Bacukan. Wah, ngapa datang? Datang bini buya. Itu betul. Macam-macam datang. Tapi jangan membuat-buat cakap sesudah bersuluk. Ini banyak orang bawa bersuluk 2-3 hari, balik ke rumah langsung mengaku, Buya, malam tadi jam 2 malam nampak ambo bini ambo tu toang cahaya. Jam 2 malam lampu mati, nampak ambo setengah badan bini ambo tu bercahaya. Inyo sedang memeriksa handphone waang. Ini toang lah misalnya. Seandainya awak masuk ke dalam hutan, masuk ambo ke dalam hutan Nimbo, sampai ke dalam hutan Nimbo, semua pokok-pokok sawit sama pokok-pokok kayu sama sodonan ada di hutan itu mengucapkan salam pada ambo. Assalamualaikum ya Abdus Samad, Assalamualaikum ya Khalifah Irsyad. Nama ambo di tarekat Naqsabandiyah Khalifah Irsyad. Buya-buya dengan Buya Somad membawa nama. Jadi kalau di Naqsabandiyah jangan panggil ambo UAS. UAS itu ujian akhir semester. Panggil ambo Khalifah Irsyad. Siapa nama ambo? Khalifah Irsyad. Irsyad itu artinya lui. Irsyad itu artinya lui. Ambo didoakan buya-buya kau supaya lui dalam segala hal. Mudah-mudahan doa itu dikabulkan Allah.
Seandainya mau masuk ke hutan, di dalam hutan itu tiba-tiba pokok kayu sama ungge-ungge buang-buang nan ada tu mengucapkan salam pada ambo. Assalamu alaika ya Abdus Samad. Ambo tengok ke dalam. Kalau dalam hati ambo muncul ujub, ambo nan paling hebat, ambo nan paling godang, ambo lah wali, berarti ambo maghrur, ambo tertipu. Tapi dalam hati ambo datang rasa takwi, ambo takwi pada Allah, maka berarti karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ambo sesudah bersuluk ikolah baru datang ujian macam-macam. Dulu sebelum ambo bersuluk hidup ambo biasa-biasa aja. Sesudah bersuluk datang godaan, jamaah macam samui, ramai jamaah berdatangan. Sesudah bersuluk kolah bawa ambo dapat doktor. Sesudah bersuluk kolah baru datang 3 profesor. Profesor dari Brunei Darussalam, profesor dari Sabah, profesor dari Melaka. Ambo anggap itu adalah ujian. Kalau datang ujub ambo, datang takbur ambo, datang sombong ambo, berarti ambo maghrur, ambo sedang tertipu dengan dunia. Tapi kalau datang dalam hati ambo, ambo takwi, itu adalah amanah, berarti buya-buya ambo masih mendoakan ambo. Ambo yakin dalam tuajuh buya-buya Syekh Mursyid, keluarga besar ambo tarekat Naqsabandiyah Syekh Ja'far Pulau Godang pasti selalu mendoakan ambo. Maka ambo jadwal ambo full dalam setahun. Kalau ditanya dek uang, kami tengok Ustadz tobang siko, tobang siko, tobang siko, tobang siko. Apa makanan Ustadz? Nasi. Apa minuman Ustadz? Teh manis. Apa amalan Ustadz? Amalan namu indah ada lain. Tarekat Naqsabandiyah mengajarkan kami ndak putri Allah, 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 Allah. Siapa uang nani duit, siapa uang nani mati? Uang nani duit di atas tanah, uang nani mati dalam tanah. Ndak. Dalam Naqsabandiyah bukan itu uang nani duit. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Uang nan inge Allah itulah uang duit. Uang nan lalai itulah uang mati. Maka waktu awak inge Allah, 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 awak duit. Kalau awak lalai, awak mati. Ibu punya laki ibu hendak berzikir, berarti selama itu ibu serumah setampai tidur sama genderuwo. Apa kalau bini apa lalai, berarti selama itu apa lah nikah sama mak lampir. Laki genderuwo, bini mak lampir, anak tuyul. Macam mana keluarga anak sakinah? Maka kalau lakinya lah bersuluk, Allah, 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 Allah. Bininya lah bersuluk, Allah, Allah, Allah. Anaknya pun godang, dibesarkan atas nama Allah. Laki baik, bini baik, anak baik, masyarakat baik, RT baik, RW baik, kades baik, kadus baik, camat baik, bupati baik, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, turunlah rahmat Allah ke bumi Lancang Kuning ko insyaallah. Kalau mau Riau iko baik, maka Riau baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Alhamdulillah, sejalan antara Riau dengan Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan Haji Zukri, uang yang dokek dengan tarekat, dan Haji Abdul Wahid juga uang yang tarekat, kononnya uang perti. Perti itu tarekatnya Naqsabandiyah. Perti itu 4 tiangnya. Tiang pertama akidahnya Asy'ari, nang kedua fikihnya Syafi'i, nang ketiga tasawufnya Ghazali, nang keempat tarekatnya Naqsabandi. Itu perti. Lain perti semua NU. Kalau NU akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali, tarekatnya banyak. Syazili, Qadiri, Syaziliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah. Kalau perti tarekatnya semua satu. Tarekat Naqsaban, ya, bukan berarti tarekat kau lain salah, indah, awak indah melagu-lagu tarekat, sesama awak ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, pondok pesantren Darussalam Batu Besue kelas 7, 5, 6 kelas 7 wajib bertarekat. Maka kalau ada pondok-pondok yang mewajibkan bertarekat sangat baik. Dan alhamdulillah, aiko datang pemimpin-pemimpin awak, bupati, wakil bupati, ketua DPRD, Kapolres, Dandim dan Ramil, Babinsa, Babin Kaptimmas, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada yang ada kepala ataupun tidak ada kepala.
Sodonya insya Allah akan bergabung dengan suluk tarekat Naqsabandiyah. Ambola sampaikan, ambola jolehkan. Awak kalau usak motor awak, datang ke bengkel. Usak handphone awak, datang ke bengkel. Usak mobil awak, datang ke bengkel. Tapi usak hati awak, kemana awak nak membetulkan hati awak? Maka ndak ada. Hati awak datangnya ke mursyid awak, yang menunjukkan jalan kau namanya mursyid. Kalau mursyid tidak bisa datang, maka mursyid menunjuk penggantinya. Penggantinya bahasa Arabnya khalifah. Itu maka ada khalifah. Orang Melayu payah menyebut khalifah. Siapa tu? Kelipah. Khalifah. Dialah yang menggantikan Syekh Mursyid kalau terjadi sesuatu. Mursyid awak ada, khalifah awak ada, umah suluk awak ada, tidak kurang dari apapun. Maka insya Allah ambo yakin dan percaya tarekat Naqsabandiyah semakin berkembang pesat di Pelawan dan di Riau insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah nandape ambo sampaikan lebih kurang 1 jam iko. Mohon maaf bibu maaf pada mursyid, pada khalifah, pada keluarga besar tarekat Naqsabandiyah Syekh Ja'far Pulau Godang, Buya Somad Pelelawan. Banyak kata-kata ambo menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. 10 jari yang buangkek seboleh sama kepala, ambo mohon maaf. Maukah bapak ibu memaafkan ambo? Tuang tarekat itu memang mudahnya memaafkan uang. Sebab uang tarekat ku ndak ada lagi berkesan dalam hatinya, lah hilang sodonya. Ndak dipikirkannya cakap orang, ndak dipikirkannya sakit hati yang orang menyakiti hatinya. Inyo selalu mementingkan hubungannya dengan Allah, 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 Allah. Itu maka kalau ambo ditanya orang sakit hati Ustaz dengan orang yang ejek Ustaz, tengoklah di Facebook, di Instagram, di YouTube, pernah ambo balas mereka? Ndak. Di apa ndak ambo balas mereka? Sebab ambo ndak tahu passwordnya. Ambo belum sampai macam makom level mursyid dan tuan kelipah awak. Mereka kaulah sibuk dengan zikir. Ambo masih lagi jarang bersuluk, masih lagi lengah lalai. Tapi berkat doa keluarga besar Naqsabandiyah, ambo yakin dan percaya Allah akan menjaga hati awak sedonya insyaAllah. Sebenarnya yang berdoa kok buya-buya, tapi dek banyak buya-buya, maka buya-buya kok menyuruh ambo baca doa. Doa aku makbul buka dek ambo, tapi dek buya-buya awak mengaminkan. Siapalah yang tadi akan menengok langit berpikir akan hujan? Sodo awak berpikir akan hujan lobek, payunglah disiapkan. Tengok kekuatan doa buya-buya awak. Sodo orang tu menunduk Allah, 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 hilang awak. Maka ibu kalau ada awan-awan hitam mengganggu hati susah batin, minta doa ke buya, mintakan zikir Allah Allah, tenang hati awak. Ko bukti langsung. Ambo terus terang comel ambo tadi. Kok kalau hujan ko habis. Bukan ndak comel, cuma ambo ndak menunjukkan comel, ambo pura-pura nyantai. Tapi dalam hati ambo wah habis jadi ceramah. Tapi orang ko mendorong dari belakang di doa. Jadi kalau ditanya orang, kenapa Abdul Somad itu berani? Kenapa Abdul Somad itu ceramah berapi-api? Kenapa Abdul Somad itu tidak takut? Kini baulah orang tahu, kok pawang-pawang ambo. Joleh, orang kau ndak tampil ke depannya di balik layar mendoakan ambo. Baulah orang tahu kini, rupanya Abdul Somad itu hanya boneka saja. Ada pawang di belakang yang memainkan ini. Awak doakan buya-buya awak panjang umur, sehat badan, supaya tarekat Naqsabandiyah makin berkembang. Bapak baik-baik, ibu baik-baik, keluarga awak sakinah mawaddah warahmah. Haji Zukri, Pak Tamrin, wakil, diberikan Allah istiqomah bersama orang kau sampai akhir periode kedua nanti insyaAllah. Menolong agama Allah di Kabupaten Pelelawan. Diselamatkan Allah Pelelawan kau daripada malapetaka, bencana, narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Ala hazihin niyah ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. Wa nakhussu bidzikri ahli silsilatit tariqah an-Naqsabandiyah, Imam Bahauddin Naqsabandi, Imam Alauddin At-Tari, Imam Diyauddin Khalid Al-Qurdi An-Naqsabandi, Imam Abdullah Afandi,
Sayyidi Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minkabawi, Sayyidi Syekh Mahmudin Deli, Sayyidi Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, Sayyidi Syekh Ja'far Pulau Godang, Sayyidi Syekh Buya Somad, wa masyayikh-masyayikhina, sodo masyayikh guru-guru awak. Untuk mereka sadonyo yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, yang masih hidup disehatkan badannya. Al-Fatihah. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.